Ya, halo guru-guru hebat. Kita lanjutkan kembali materi kita. Kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan bahan ajar untuk program pembelajaran STEM. Ya, sebelumnya sudah disampaikan apa itu STEM. STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Nah, di sini keterampilan guru itu sangat ditantang ya, bagaimana mengelaborasi, menemukan dan mengembangkan berbagai jenis material pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Ya, ini yang penting ya, guru harus memiliki kesungguhan dan secara kreatif menemukan, mengembangkan material pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, bahan ajar ini untuk mengembangkan 6 aspek ya, 6 aspek perkembangan ya dengan menggunakan STEM. Oke. Nah, di sini menggunakan loose part. Loose part itu apa ya? Loose part itu bahan yang dapat dipindah, dibawa, digabung, dirancang ulang, dipisahkan, kemudian disatukan kembali dengan berbagai cara. Loose part menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan loose part? Ya, ternyata loose part itu media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Ya, bahan loose part juga sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek ya, pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, literasi, seni, matematik, teknik ya, dan teknologi. Nah ya, oke. Tujuannya ya jadi anak-anak lebih kreatif ya, bebas berkreasi, bukan bongkar pasang, sesuai dengan imajinasi mereka. Kemudian juga mereka dapat menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka ya, khususnya benda-benda alam. Anak-anak juga dapat ikut memelihara lingkungan dengan memahami bahwa barang bekas itu dapat didaur ulang atau dijadikan bahan untuk bermain dan beraktivitas dengan merakitnya menjadi barang yang berguna. Dan itu juga kemudian tujuan yang lain adalah mengembangkan sikap ekonomis anak. Nah, di sini ya manfaat loose partnya banyak sekali ya, terkait dengan permainan kreatif, imajinatif, juga ada sikap kooperatif, sosialisasi bila bermainnya bersama. Kemudian anak juga lebih aktif secara fisik ya, kemudian mampuan komunikasi, negosiasi ya, kemudian pengalaman bermain yang kaya akan kualitas ya, memungkinkan anak-anak itu sepenuhnya terlibat ya, menginspirasi kemampuan kreativitas mereka. Dan bahan loose part ini lebih hemat, murah dan mudah didapat. Oke. Nah, cara menggunakannya ya harus, kalau di dalam kelas perhatikan karakteristik usianya ya, karena bahan-bahan loose part itu ada juga yang tidak aman untuk anak usia dini. Jadi gunakan bahan-bahan yang aman. Hati-hati bahan yang terlalu kecil yang bisa membuat anak-anak menelannya ya, bisa disedak dia nanti ya, atau terluka ya. Jadi harus selalu dalam pengawasan. Kemudian ini ya, tadi inilah bahan-bahan loose part ya, klasifikasi ini. Bahan alam, bahan logam, keramik, plastik, kain benang, kemasan, kayu rotan, bambu. Nah, ini bisa 7 jenis bahan loose part ya. Ada plastik ya tadi ya, ada logam, kayu, bambu, kaca. Nah, ini kita kenalkan satu-satu ya. Nah, bahan yang dapat ditemukan di alam banyak sekali ya. Ada batu, pasir, air, daun, biji, kerang, potongan kayu, tanah, lumpur, ranting, bunga, buah, bulu, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang bisa ditemukan. Jadi ini bisa juga jadi bahan bermain anak ya. Anak mencari bahan-bahan yang ada di rumah sekitar, bahan-bahan alam yang ada di sekitar lingkungan anak, di sekitar rumahnya ya. Oke, ini penting ya. Kemudian plastik ya, bahan-bahan yang terbuat dari plastik juga bahan-bahan loose part. Ada sedotan, selang, botol-botol plastik, botol, pipa paralon, ember, corong. Nah, ini bisa di alat main dia. Kemudian logam juga semua yang terbuat dari logam ya. Ada kaleng, uang koin, perkakas dapur, kunci, sendok garpu, plat mobil, mur, baut, paku. Nah, kita bisa pilih bahan-bahan yang aman buat mereka ya, sesuai usianya.
Kemudian kayu bambu rotan juga yang sudah tidak digunakan bisa jadi alat main ya. Seruling yang sudah tidak berfungsi dengan baik, tongkat, balok, kepingan puzzle ya, kepingan puzzle yang sudah terpisah-pisah itu bisa jadi alat main dia. Kemudian benang kain juga, kapas, kain perca, tali, pita, karet itu bagian dari benang dan kain. Nah, kaca keramik ya, ini juga harus hati-hati juga ya. Bisa dipilih, ada botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin, kacamata dan lain sebagainya. Kemudian bekas kemasan ya, bekas jajanan anak juga bisa. Ya, di sini ada, kalau di sini disebutkan kardus, ada gulungan tisu. Gulungan tisu itu yang tengah-tengahnya ya, Bun. Yang gulung tisu gulung yang di tengahnya kan ada kartonnya itu yang untuk penyangganya ya. Nah, itu bisa digunakan gulungan benang, karton wadah telur. Kalau beli telur sekalian pakai wadah telur itu juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dengan wadah itu. Bungkus makanan dan lain sebagainya. Untuk bekas-bekas jajan anak juga bisa. Kardus-kardus ya. Nah, multisensori itu artinya mengeksplorasi material, loose part dan penataan regio inspire ya. Ini memang loose part ini mengambil inspirasi dari kegiatan bermainnya di sekolah Reggio Emilia di Italia. Dan ini kosakata yang bisa dapat ditemukan dalam kegiatan itu. Ada keras lunak, berat ringan, lurus lengkung, padat berongga, kasar halus, licin, kesat lengket, kaku lentur, panjang pendek, basah kering, polos corak, besar kecil, terang gelap, digantung di bawah, di atas bawah. Wah, banyak sekali teman-teman. Ini yang dapat ditemukan pada saat anak-anak bermain loose part. Nah, invitasi itu kalimat ya, kalimat ajakan. Ini ada contohnya di sini. Ambillah benda ini dan letakkan di dalam alasku. Ya, itu. Apakah kamu bisa membuat kura-kura? Nah, ini invitasi itu ajakan ya. Nah, invitasi itu dorongan ya untuk mengeksplorasi, mengajak anak mengeksplorasi, baik tertulis maupun lisan. Jadi dalam invitasi ini guru bertanya dan mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Nah, kalimat invitasinya gini. Amati serangga ini, kemudian gambarkan hasil pengamatanmu. Jadi tidak ada serangganya, diamati, kemudian anak-anak diminta untuk menggambarnya. Dan teman-teman, menggambar itu luar biasa, banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan selain motor halusnya. Di sana juga anak dapat berimajinasi, kemudian dapat bercerita melalui gambar yang dia gambar, kemudian juga dapat mengenal kosakata, mengenal keaksaraan awal, kemudian bentuk dan lain sebagainya. Makanya saya menyarankan anak-anak diminta menggambar itu setiap hari supaya anak-anak juga dapat mengekspresikan diri melalui bahasa gambar. Nah, ini kegiatan anak pada saat kegiatan bermain ya. Nah, ada lagi kalimat provokasi. Provokasi itu apa? Nah, ini contohnya, mengapa binatang ini menyeberang? Kemana binatang ini pergi? Suara apa yang dikeluarkan binatang ketika menyeberang jembatan? Nah, ini provokasi itu apa? Kita pahami ya. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa untuk high order thinking skill tadi saya belum menyampaikan bahwa yang paling cirinya yang paling khas adalah dia, kalau kita bertanya tuh ya, guru bertanya menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu mengandung berbagai jawaban, tidak hanya satu jawaban. Kalau pertanyaan tertutup hanya bermakna untuk satu jawaban saja. Kalau pertanyaan terbuka tidak. Contohnya ini, bertanya dengan kata apa? Apa yang kamu ingin buat dengan benda ini? Benda ini misalnya bola ya. Anak-anak dapat menjawab atau membuat sesuatu lebih dari satu jenis karya ya, bentuk. Atau bola itu bisa dibuat berbagai macam. Nah, berarti dia dapat berpikir kritis ya, dan dia sudah dapat berpikir tingkat tinggi. Apa yang kamu amati tentang, apalagi yang ingin kamu tambahkan, apa yang sudah kamu coba, apa yang terjadi, apa yang sudah kamu ubah, apa yang kamu lihat sudah dicoba temanmu. Nah, ini semua pertanyaan dapat dijawab dengan berbagai
macam jawaban. Itu yang disebut namanya pertanyaan terbuka. Nah, ini bahasa STEM ya, pertanyaan terbuka. Ya, apa yang kamu pikirkan tentang? Berbeda kalau pertanyaan tertutup, kita cukup bertanya apa warna ember itu. Nah, anak-anak melihat ternyata warnanya cuma satu, dia akan menjawab hitam. Ya, itu pertanyaan tertutup. Nah, coba kalau kita ganti pertanyaan menjadi apa yang kamu amati tentang ember itu? Apa yang kamu lihat dari ember itu? Sebutkan ciri-ciri ember itu. Apa yang kamu kenal, kamu dapat lihat, kamu dapat amati dari ember itu? Mungkin dia akan menyebutkan warnanya, bentuknya, fungsinya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud perbedaan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ini kata-kata STEM. Ya, amati, rencanakan, catat, selidiki, pecahkan masalah, berbagi, temukan, diskusi, cobalah, jelaskan, bandingkan, hitung, rancang, gambar, ukurlah. Ini bagian kata-kata STEM yang mestinya dikuasai oleh ibu guru. Nah, ini kita tadi bicara tentang ada invitasi, ada provokasi. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Invitasi itu, ini perbedaannya. Invitasi itu apa? Rasa ingin tahu dan pemikirannya guru. Nah, kalau provokasi pemikiran unik anak. Kalau invitasi memberikan ide, dorongan, alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau provokasi dia memperluas ide, minat, dan teori anak. Jadi dua kalimat ini berbeda. Ya, kita pelan-pelan saja ya untuk memahami apa sih membedakannya gitu ya. Oke, kalau invitasi mengajak itu membangkitkan minat anak. Kalau di provokasi memperdalam, memperkaya pemikiran unik anak. Jadi sekarang kalimat provokasi lebih dominan dipakai untuk kegiatan bermain menggunakan berbasis hots, ya, menggunakan kalimat provokasi. Karena di sini definisi provokasi dia membangkitkan respon dan aksi, mengajak maju, menghasut, ya. Kalau dengan kata provokator kan penghasut ya, mengompori gitu ya. Nah, ini maksudnya, tapi ini dengan hal yang positif. Ya. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan bermainnya ya teman-teman. Nah, penataan lingkungannya seperti ini. Kalimat provokasinya, dapatkah kamu membuat kue ulang tahun? Ini kalimatnya seperti itu. Nanti dia akan mengeksplorasi benda-benda ini menjadi kue ulang tahun. Ya, kalau bertemu dengan tatap muka kita akan latihan membuat seperti ini, Bun. Nah, penataan lingkungan mainnya. Nah, ini oke. Ini gambaran ya. Berbagai jenis benda ini ya. Nah, di sini pengenalan aksara juga ada, tapi tetap kita harus menunjukkan kosakata atau hurufnya ya. Ini ceritanya plat mobil ya. Dapatkah kamu membuat nomor mobil? Nah, bisa digunakan dengan berbagai media. Nah, contoh kegiatannya ini. Wah, ini tetap penataan lingkungan ya di PAUD Bunda Ganesha. Nah, timbang benda. Nah, ini kegiatannya, kegiatan bermain. Nah, oke, selesai. Itu saja teman-teman, sekedar tambahan materi, pemahaman terkait dengan pendekatan saintifik berbasis HOTS dan STEM ya, menggunakan pendekatan STEM, pembelajaran STEM, dan menggunakan bahan ajar Luspart. Semoga ada manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat melakukannya, dan kita akan rancang bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini di di rumah ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.